Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video keempat atau video terakhir dari pembahasan tentang PPh Badan, video kali ini kita bahas tentang bagaimana teman-teman menyusun laporan keuangan fiskal ya, laporan keuangan fiskal. Nah, tentunya kita ini pada video ini kita lebih kepada simulasi ya, bagaimana cara mengisinya. Kemudian saya disediakan soalnya. Baik, kita lanjut ke soalnya dulu ya. Nah, ini saya sudah sediakan soalnya ya. Sudah sediakan soalnya. Ini adalah tampilannya. Jadi ini adalah laporan keuangan berdasarkan SAK. Kemudian ini nantinya adalah laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Ketentuan Umum Perpajakan atau PPN. Kemudian catatannya, ini adalah catatannya. Ini adalah catatan rekonsiliasi fiskalnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang perlu teman-teman eksekusi ya. Kira-kira A, B, C, D, E ini masuk koreksi positif ataupun negatif. Itu ya. Nah, tentunya untuk mengeksekusi ini teman-teman nanti punya dasar ya. Dasarnya adalah ini. Nah, daftar biaya fiskal ini nanti bisa jadi acuan teman-teman, kira-kira biaya ini boleh menjadi pengurang atau tidak. Ya, tidak boleh menjadi pengurang. Nah, ini nanti saya bagikan di kelas virtual di Edmudo ya, teman-teman ya. Nanti akan saya berikan. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Biaya listrik termasuk listrik untuk rumah dinas. Nah, untuk rumah dinas ini itu tidak boleh menjadi pengurang, teman-teman. Coba kita cek listrik. Nah, ini listrik. Non-deductible expense. Untuk rumah pribadi. Pribadi itu bisa jadi di dewan direksi. Sehingga kita koreksi nih, teman-teman. Di biaya listrik itu ada 17.500. Kira-kira masuk yang mana? Masuk positif atau negatif? Ya. Kalau misalkan ini kan kita keluarkan nih, 17.500 ini keluarkan. Nah, ketika dikeluarkan biayanya otomatis kan labanya tambah naik. Nah, ketika laba tambah naik itu masuk kategori positif. Ya, kita masukkan A itu 17.500. Nah, ini. Sebenarnya teman-teman, bebannya itu turun ya, tapi labanya ini tambah naik ya. Labanya itu tambah naik, teman-teman. Total biaya turun, labanya naik. Kenapa? Karena bebannya itu kita kurangi ya. Karena ini tidak boleh diakui, teman-teman. Ya, sehingga kita koreksi. Itu yang A. Kemudian yang B, dalam biaya gaji, THR dan bonus terdapat PPh 21 ditanggung perusahaan dan pembantu rumah tangga direksi. Nah, ini jelas nih, tidak boleh jadi pengurang. Nah, untuk yang 45 kita cek. Apakah PPh yang dibayarkan oleh perusahaan itu boleh menjadi pengurang? Nah, ini teman-teman, nomor 5 nih, PPh dibayar perusahaan itu non-deductible expense. Jadi tidak boleh menjadi pengurang. Sehingga kita keluarkan lagi nih, 45 ditambah 12. Di sini ya, 45 juta ditambah 12 juta. Yang B. Oke, kenapa koreksi positif? Karena itu tadi, total biayanya turun, teman-teman, labanya naik ya. Ini kita bandingkan nih, teman-teman ya. Komersial dan fiskal. Itu naik ya. Naik sejumlah selisih ini 74.500. Kemudian yang C. Nah, premi asuransi. Nah, ini untuk pemegang saham lagi, teman-teman. Kita cek ya di ini. Di daftar pemegang saham. Sorry, apa tadi? Asuransi. Nah, ternyata asuransi untuk pemegang saham dan keluarganya non-deductible expense, teman-teman. Sehingga kita keluarkan lagi. Senilai 45 juta. Ya. Nih, C. 45 juta. Kemudian yang D, biaya perjalanan dinas didukung bukti. Meskipun berhubungan dengan usaha.
tapi tidak didukung oleh bukti, itu kita kurangkan 15 juta. Teman-teman tidak percaya, kita cek di ini, perjalanan dinas. Perjalanan. Nah, tidak didukung bukti, itu non-deductible. Kita masukkan 15 juta. D. Yang terakhir, teman-teman, yang terakhir itu adalah biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain sama, tidak didukung bukti. Kita keluarkan juga, tidak boleh menjadi pengurang. Nilainya adalah 19 juta. Masukkan lagi. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini aja deh. Di bawah 50. 47 aja. Ini 36. Nah. Sudah ketemu nih. Ini adalah penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak. Yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, bagaimana cara menghitung PPh terhutangnya, teman-teman? Kalau sudah ketemu ini ya, sudah ketemu PHKP. Ya, sudah ketemu DPP-nya. DPP-nya kan ini, tarifnya kan ini kita di bawah 50 miliar. Berarti kan ada fasilitas dan non-fasilitas. Cara menghitungnya yang pertama adalah teman-teman, seperti di video sebelumnya saya sampaikan, 4,8 dulu miliar. Kemudian masukkan penjualan, ya, laba. Laba ini teman-teman ya, bukan yang 1,2 itu. Nah, ini saya jumlahkan dulu. Oke, masuk. Nah, ini teman-teman kalikan nih, teman-teman. Dikalikan dulu sama dengan ini dibagi dengan omset dikalikan dengan laba. 145. Kita masukkan tarifnya. Tarifnya adalah 25% dikalikan 50%. Kita kalikan. Nah, 18 juta 223 kita tandai untuk yang fasilitas. Kemudian yang non fasilitas laba yang ini. Kemudian kita masukkan yang ini, menghitung yang fasilitas. Kita kurangi ya. Kita kurangi. Kemudian kita kalikan 25% dikalikan 1,2. Kemudian kita kalikan. Nah, ini adalah yang non fasilitas. Berarti PPh terhutangnya adalah ini teman-teman, 320 ditambah 18 juta. 338. Jadi yang ini laba, yang labanya jangan lupa yang non fasilitas dikurangi dengan hasil perhitungan PPh yang fasilitas. Ketemu, kemudian menjadi dasar pengenaan pajak dikalikan 25%. Kalau yang fasilitas, teman-teman harus cari dulu 4,8 dibagi dengan omset dikalikan dengan laba, hasilnya ini. Kemudian dikalikan dengan 12,5. Nah, itu kira-kira untuk contoh simulasi berkenaan dengan kasus penyusunan laporan keuangan fiskal. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.